Oke, setelah kita membuat channel, sekarang kita saatnya mengisi channelnya dengan konten ya, dengan artikel. Nah, konten ini gunanya untuk mengedukasi subscriber kita. Saya biasanya pakai untuk memberikan rangkaian WA gitu, misalnya kalau tentang diabetes ya, saya jelaskan tentang diabetes itu apa, hingga nanti ujung-ujungnya ke konsep Karnus, lalu ya tentu saja nutrisi yang akan saya tawarkan ya untuk penyembuhannya itu. Nah, demikian juga dengan produk Anda bisa macam-macam. Bisa juga pakai, misalnya Anda jual, ya ini semua tergantung target market ya. Nah, misalnya untuk anak-anak muda ya, misalnya Anda jual kosmetik gitu atau skincare ya, Anda berikan misalnya tips-tips merawat wajah atau tips menghilangkan jerawat atau apa ya, terserah. Nah, nanti konten-konten itulah yang akan kita tanda petik jual ya ke Facebook atau ke sosmed, agar mereka mau belajar melalui WhatsApp Anda itu. Pada contoh kali ini kita akan membuat konten tentang diabetes ya. Ini masuk ke konten, dari channel masuk ke konten, kemudian ini untuk konten pertama adalah welcome ya, untuk selamat datangnya. Jadi Anda buat aja terserah selamat datang atau apa. Nah, lalu kita isi misalnya terima kasih sudah bergabung dengan WA aplikasi WhatsApp kami tentang diabetes. Ini akan kirimkan metode penyembuhan diabetes yang terbukti ampuh. Nah, ini terserah Anda buat kata-katanya apa. Nah, kemudian di sini ada shortcut ya. Shortcut itu bisa Anda gunakan untuk memanggil namanya sesuai dengan form yang mereka masukkan. Nah, contohnya panggilan, ini untuk nama panggilan, kemudian nama ini untuk namanya. Saya sarankan menggunakan panggilan ya, karena nanti di subscribernya itu Anda bisa membedakan antara satu subscriber dengan yang lain itu pakai nama. Sedangkan panggilan kan mereka bisa terserah ya, kadang orangnya sama panggilannya, misalnya namanya Nur Ismayati sama Nur Laili, nah, mereka lebih suka disampaikan Mbak Nur ya udah Anda gunakan Mbak Nur aja, dua-duanya Mbak Nur gitu, walaupun nanti di namanya beda. Jadi saya sarankan pakai yang panggilan ya, karena panggilan bisa sama ya. Terima kasih, panggilan sudah. Nah, gini. Kemudian untuk delay ini untuk yang pesan pertama tidak dihiraukan ya. Jadi begitu mereka subscribe, mereka akan langsung dapat pesannya. Nah, tapi kalau Anda setting ya tidak masalah, cuman nggak akan dipakai. Kemudian random line ini nanti dia akan diubah menjadi semacam teks gitu, baris teks nanti dia, tapi random ya. Jadi digunakan biar agak unik kata-katanya. Nah, ini sementara saya buat gini dulu, kemudian kita save. Oke, konten pertama sudah. Nah, sekarang konten kedua, misalnya kita buat apa itu diabetes. Nah, gini ya, diabetes adalah, nah, saya jelaskan panjang lebar di sini. Nah, kemudian delaynya ini dari satu antara pesan yang terakhir dengan yang pesan yang ini ya. Jadi delay itu jaraknya ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin buat sehari sekali, ya udah ini Anda buat 1 hari sekali semua gini. Jadi bukan berdasarkan startnya. Jadi Anda tidak perlu menghitung startnya kemarin berapa hari setelah dia daftar, enggak. Jadi jarak antara pesan aja. Nah, contohnya ini karena dia udah daftar. Nah, saya pengennya setelah 2 menit, nah, dia akan dapat informasinya. Nah, jadi kita buat 2 menit, kemudian kita save. Nah, untuk next trigger ini nanti hubungannya dengan di setting ya. Ini nanti sudah agak expert. Nah, jadi kita jelaskan lagi nanti di video yang lain ya tentang next ini. Tapi intinya dia bisa membypass delay ya. Jadi contohnya Anda punya beberapa panduan gitu, Anda sudah siapkan dia panduannya per 1 jam gitu ya. Harapannya supaya mereka bisa membaca dulu, praktek, baru dapat pesan berikutnya. Nah, dengan next trigger ini
dia bisa membypass. Jadi pesan berikutnya itu dia bisa langsung minta. Jadi, contohnya ini tadi pakai settingnya lanjut ya, jadi dia tinggal ketik lanjut, maka langsung akan dikirim pesan berikutnya tanpa harus nunggu. Maksudnya ini kalau ini 2 hari, dia tidak harus nunggu 2 hari, sudah langsung dapat pesannya. Nah itu, nah ini bisa Anda klik, jadi ini bisa di-trigger langsung. Jadi kalau tidak Anda klik, walaupun dia ngetik lanjut, ya dia nggak tetap harus nunggu. Nah, misalnya Anda reminder untuk sebuah produk gitu ya, misalnya kayak saya AG Cereal itu, setelah dia beli, saya pengennya dalam waktu 10 hari dia dapat pesan berikutnya ya, misalnya tanya apakah stoknya masih ada atau apa. Nah itu saya nggak pengen dia di trigger, jadi kalau di trigger kan aneh, harusnya dikirim 10 hari, dia langsung minta dikirim saat itu, lanjut ya, langsung dia tiba-tiba dapat kirim apakah stoknya masih ada padahal barusan beli, kan ya aneh ya. Nah, jadi ini opsional. Jadi Anda kalau dia mau boleh di bypass, Anda centang. Kalau tidak boleh ya jangan dicentang. Nah, itu ini saya buat biasanya untuk edukasi, kita pakai centang aja. Jadi mereka kecepatan orang baca kan beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, yang cepat-cepat biar dia tidak bosan. Nah, bisa langsung next kontennya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, sekarang kita bisa lihat kontennya apa aja di sini. Nah, ini sudah ada 2 ya, selamat datang dan apa itu diabetes. Nah, ini juga bisa diakses lewat sini. Ini konten ya. Nah, kemudian kita bisa mengubah urutannya. Kalau ini kan urutannya selamat datang dulu, kemudian apa itu diabetes ya. Nah, atau kita tambah 1 lagi biar agak seru. Nah, resep dan insulin. Diabetes terjadi akibat dan ini tak buat sama 2 menit, kita save. Nah seperti ini. Nah ini kan delaynya udah ada. Nah Anda bisa ubah, misalnya selamat datang, kemudian kita jelaskan reseptor insulin dulu, baru apa itu diabetes. Nah kalau sudah diubah gini, nah urutannya diubah-ubah bisa. Nah ini selamat datangnya di bawah, apa itu, kemudian reseptor. Kalau sudah tinggal update slotnya. Nah jadi urutannya nanti yang dapat duluan reseptor insulin, kemudian 2 menit berikutnya ini apa itu diabetes, kemudian 1 menit berikutnya baru selamat datang. Nah gitu ya, jadi aneh sih, tapi ya namanya suka-suka Anda ya. Kemudian ini bisa kita kembalikan lagi. Nah, kayak gini kita update. Oke. Nah seperti itu ya caranya, silakan Anda coba sendiri.